Dunia ini tidak pernah benar-benar bersih dari kebisingan, konflik, atau kekurangan moral. Di tengah segala ketidaksempurnaan itu, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kita harus mengubah dunia sebelum kita bisa merasa damai. Namun, sebagaimana yang diajarkan Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil untuk bersabar saat disalahpahami, untuk jujur saat kejujuran terasa seperti kerugian, untuk tetap lembut saat dunia mengajari kita menjadi keras. Ini bukan tentang menjadi lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan yang paling mendalam. Kekuatan untuk tidak menyerah pada kebencian, bahkan ketika kebencian menyelimuti dunia di sekitar kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita. Mereka mungkin bersikap tidak adil, berkata kasar, atau bertindak egois. Namun, kita selalu punya kendali atas satu hal, cara kita merespons. Dan dalam respons itu, terletak martabat kita sebagai manusia. Saat kita memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari lingkaran racun yang tak berkesudahan. Menjadi baik dalam dunia yang adil adalah hal yang mudah. Namun menjadi baik di dunia yang tidak adil, itulah ujian karakter sejati. Marcus Aurelius tidak berbicara tentang kebaikan yang bersyarat, melainkan tentang kebaikan yang berakar dalam diri, tak tergoyahkan oleh perilaku luar. Ia mengajarkan bahwa hidup yang bijaksana bukanlah tentang menghindari kekacauan dunia, tapi tentang tidak membiarkan kekacauan itu menodai kedamaian batin kita. Di masa sekarang, ketika media sosial dipenuhi oleh kemarahan, kecaman, dan pembenaran diri, ajaran ini menjadi semakin relevan. Kita bisa dengan mudah terseret arus, mengubah nilai kita demi validasi, atau membiarkan emosi orang lain mendikte suasana hati kita. Tapi justru disinilah letak ladang latihan spiritual kita. Kita ditantang untuk menumbuhkan keteguhan, untuk tetap tegak di tengah badai, untuk menjadi lentera di tengah kegelapan, tanpa menuntut dunia menjadi terang terlebih dahulu. Kebaikan sejati bukanlah respons yang bersyarat, melainkan komitmen. Ia tidak menunggu lingkungan ideal, melainkan muncul dari keputusan sadar untuk hidup dengan nilai yang luhur setiap saat. Dan ketika kita mampu mempertahankan kelembutan dalam lingkungan yang keras, kita menunjukkan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan bukti tertinggi dari kekuatan batin. Maka, dalam dunia yang seringkali tidak memberi alasan untuk berbuat baik, jadilah seseorang yang memilih kebaikan, karena itu adalah jalan yang benar, bukan karena itu jalan yang mudah. Keteguhan dalam kebaikan bukan hanya sebuah tindakan moral, ia adalah bentuk kebebasan. Kebebasan dari pengaruh luar, dari kebencian yang menular, dari reaksi impulsif yang menggerus kedamaian diri. Dan dalam kebebasan itulah, kita menemukan inti dari kehidupan yang benar-benar merdeka. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi anak baik, disukai, diterima, dan memenuhi harapan. Secara perlahan, hidup pun berubah menjadi panggung. Kita bermain peran, mengenakan topeng, dan menari mengikuti musik yang tidak kita pilih sendiri. Di balik senyum dan pencitraan itu, sering tersembunyi kegelisahan yang tak terlihat, ketakutan akan penolakan, rasa bersalah karena tidak memenuhi ekspektasi, dan luka yang muncul saat kita merasa tidak cukup. Dalam masyarakat yang terhubung secara instan, penilaian datang silih berganti, seperti gelombang yang tak pernah henti. Kita menjadi sangat peka terhadap komentar orang lain, bahkan dari mereka yang tidak benar-benar mengenal kita. Satu kritik bisa membekas lebih dalam dari 100 pujian. Ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu melekat pada bayangan diri yang dibentuk oleh mata orang lain. Kita mulai percaya bahwa nilai diri kita ditentukan oleh bagaimana kita dipandang, bukan oleh siapa kita sebenarnya. Namun, hidup dengan menggantungkan rasa aman pada pendapat orang lain adalah beban yang tak akan pernah ringan. Harapan mereka berubah-ubah. Standar mereka tidak tetap. Dan dalam usaha untuk memenuhi semuanya, kita perlahan kehilangan jejak diri kita sendiri. Kita lupa apa yang benar-benar penting.
karena terlalu sibuk membentuk citra agar dianggap penting. Perbedaan pandangan seharusnya bukan ancaman, namun saat kita terlalu melekat pada validasi eksternal, kritik terasa seperti penolakan terhadap keberadaan kita. Padahal, tidak semua ketidaksepakatan adalah serangan, tidak semua ketidaksukaan adalah kegagalan. Seringkali, itu hanya cermin dari perspektif mereka sendiri, yang tidak selalu relevan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Disinilah pentingnya memiliki batas antara kepedulian sosial dan kesehatan mental. Peduli itu mulia, tapi terlalu peduli bisa mematikan. Kita bisa tetap terbuka terhadap masukan tanpa harus menjadikan setiap kata sebagai kebenaran absolut. Kita bisa bersikap rendah hati tanpa harus merendahkan diri di hadapan setiap opini. Dan yang terpenting, kita bisa hadir dalam masyarakat tanpa kehilangan diri sendiri di tengah sorak-sorai atau bisik-bisik di belakang layar. Melepaskan keterikatan pada pendapat orang lain bukan berarti menjadi egois. Justru itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap keutuhan jiwa. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus menyukai kita. Tidak semua orang akan memahami kita, dan itu tidak apa-apa. Karena tugas kita bukanlah menyenangkan semua orang, melainkan hidup dengan kejujuran yang tenang dan keyakinan yang utuh. Ketenangan tidak datang dari dikagumi, tetapi dari menerima bahwa kita cukup dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan saat kita berhenti mengukur harga diri dari cermin eksternal, kita mulai menemukan satu ruang dalam diri yang tak bisa disentuh oleh penilaian siapapun, kebebasan batin yang sejati. Diogenes, sang filsuf jalanan yang hidup dalam tong dan berjalan bersama anjing, bukanlah simbol kegilaan seperti yang kerap dianggap oleh banyak orang. Ia adalah gambaran paling radikal dari keberanian untuk hidup otentik. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan dan pencitraan, ia hadir sebagai cermin, mengajak kita bertanya dengan tajam, siapa aku jika tak ada yang menilai? Manusia modern hidup dalam lapisan demi lapisan peran. Di kantor, kita menjadi sosok profesional yang tenang. Di media sosial, kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri, terfilter, tersenyum, dan penuh prestasi. Di rumah, bahkan bersama orang terdekat, kadang kita masih menyimpan sesuatu. Perlahan, topeng-topeng itu menjadi wajah, dan kita pun kehilangan kontak dengan yang paling sederhana, diri yang apa adanya. Diogenes menolak semua itu. Ia menolak kemewahan, kekuasaan, bahkan tata krama yang menurutnya hanyalah hiasan kosong untuk menutupi kemunafikan. Ia hidup seperti anjing, bukan dalam makna hina, melainkan sebagai metafora ketulusan. Anjing tidak berpura-pura. Ia tidak menyembunyikan niatnya, tidak mengubah dirinya agar diterima. Ia mencintai, menggonggong, beristirahat, dan berlari dengan kejujuran penuh. Kehidupan Diogenes adalah protes diam yang keras terhadap budaya sosial yang menuntut keseragaman dan pujian. Ia memilih untuk tidak berlomba dalam arena pencapaian dan pengakuan. Ia berjalan telanjang di tengah kerumunan yang berpakaian mewah, bukan karena ia ingin terlihat berbeda, tapi karena ia menolak hidup di bawah standar orang lain. Ia menolak hidup dalam kebohongan, bahkan jika kebohongan itu nyaman dan dihormati. Namun menjadi otentik bukanlah perkara mudah. Untuk menjadi diri sendiri, kita harus siap kehilangan banyak hal, pujian, penerimaan, bahkan rasa aman yang semu. Tapi justru di titik itulah kita mulai mengenal kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan untuk tidak memanipulasi citra, untuk tidak mengikuti arus, dan untuk tidak takut menjadi jujur. Autentisitas adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi, namun paling dalam. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya hadir, tulus, terbuka, dan apa adanya. Dan dalam kehadiran itu, kita belajar bahwa menjadi jujur jauh lebih membebaskan daripada menjadi disukai. Karena saat kita hidup tanpa sandiwara, kita tidak perlu lagi takut terbongkar. Diogenes mengingatkan kita bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan ilusi yang kita bangun sendiri. Dan ketika kita mulai menanggalkan satu persatu lapisan topeng, kita tidak menjadi lebih buruk. Kita justru mulai pulang pada versi diri yang selama ini terlupakan. Versi yang mungkin tidak sempurna, tapi sungguh hidup.
Schopenhauer memandang dunia dengan mata yang tajam dan jujur, barangkali terlalu jujur untuk kenyamanan banyak orang. Ia melihat bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kesulitan hidup itu sendiri, tetapi dari keinginan untuk dihargai, diakui, dan dikagumi. Di balik pencapaian, ambisi, dan pencitraan, tersembunyi satu dorongan yang sangat manusiawi, yaitu mencari validasi. Namun, disitulah jebakan halus itu mengintai. Ketika nilai diri ditentukan oleh sejauh mana kita diterima dan dipuji, kita menjadi sangat rentan. Kita mulai menyesuaikan diri bukan karena cinta, tetapi karena takut ditinggalkan. Kita berkata ya saat ingin berkata tidak. Tersenyum saat hati rapuh, dan menyembunyikan luka karena takut dianggap lemah. Lama-kelamaan, hidup terasa sempit, karena kita terus hidup dalam kerangkeng ekspektasi. Schopenhauer menyadarkan kita bahwa validasi eksternal adalah ilusi yang melelahkan. Kita terus mencarinya dari orang-orang yang, ironisnya, seringkali tidak benar-benar mengenal diri kita. Mereka melihat kulit, bukan isi. Mereka menilai penampilan, bukan perjuangan. Dan ketika kita menjadikan tepuk tangan mereka sebagai tolok ukur harga diri, kita akan terus merasa kekurangan, bahkan di puncak keberhasilan sekalipun. Apa yang sering kita lupakan adalah bahwa pendapat orang lain selalu tercampur dengan bias, pengalaman, dan ketidaktahuan mereka sendiri. Maka, bergantung pada validasi adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Ia rapuh, ia tak punya fondasi, ia berubah-ubah tergantung arah angin. Kebebasan batin hanya lahir saat kita berhenti menjadikan dunia sebagai cermin harga diri. Saat kita mulai menimbang diri berdasarkan integritas, bukan impresi. Apakah aku hidup seturut nilai yang kuyakini? Menjadi pertanyaan yang jauh lebih penting daripada apakah mereka menyukai aku? Ketika kita mulai berakar pada kejujuran dan keutuhan batin, kita tak lagi mudah goyah oleh penolakan dan tak lagi terbuai oleh sanjungan. Schopenhauer tidak mengajak kita untuk membenci dunia, tapi untuk tidak menggantungkan jiwa padanya. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tak terletak pada berapa banyak kita dipuji, tetapi pada kedalaman kita mengenal dan menerima diri. Saat kita berhenti mengejar sorak-sorai luar, kita mulai mendengar bisikan damai dari dalam. Menolak ketergantungan pada validasi bukan berarti menutup diri dari hubungan sosial, tetapi justru membebaskan kita untuk hadir secara lebih tulus. Kita tak lagi berinteraksi demi kesan, tapi demi koneksi. Dan dari ruang kebebasan inilah, kualitas hidup yang sejati mulai tumbuh, yaitu tidak lagi berisik oleh tuntutan, tapi tenang oleh keutuhan. Dalam dunia yang riuh dengan opini, penilaian dan ekspektasi, ajaran Epictetus datang seperti angin sejuk di tengah badai. Ia tidak menjanjikan dunia yang ideal, tetapi mengajarkan kita untuk hidup dengan tenang di dalam dunia yang tak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dan kunci dari ketenangan itu terletak pada satu hal, melepaskan hal-hal yang bukan milik kita. Menurut Epictetus, banyak penderitaan manusia berasal bukan dari apa yang terjadi, melainkan dari keinginan untuk mengubah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita ingin agar orang lain memahami kita, menghargai kita, mencintai kita sesuai harapan kita. Kita ingin agar dunia berjalan menurut skenario yang kita tulis. Tapi hidup bukan panggung kita sepenuhnya, dan orang lain bukan aktor dalam drama yang kita arahkan. Usaha untuk mengubah opini orang lain, mengatur bagaimana mereka mempersepsi kita, adalah seperti berusaha menahan angin dengan tangan, melelahkan, tidak pernah cukup, dan perlahan mengikis ketenangan jiwa. Epictetus tidak berkata bahwa kita harus acuh tak acuh, tetapi bahwa kita perlu bijak membedakan mana yang layak kita rawat, dan mana yang justru perlu kita lepaskan. Yang benar-benar milik kita adalah batin sendiri, pikiran, nilai, respons, dan pilihan. Kita bisa memilih untuk bersikap tenang saat disalahpahami. Kita bisa memilih untuk tetap jujur walau dituduh manipulatif. Kita bisa memilih untuk tetap berjalan meski tak ada sorakan. Itulah kebebasan sejati, saat kita tidak lagi hidup dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar.
Kita tidak butuh ilusi status, gelar, atau pengakuan sosial untuk merasa berharga. Semua itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi, ketika harga diri kita bersandar pada prinsip yang kokoh, maka bahkan dalam kehampaan, kita tetap utuh. Nilai diri tidak datang dari label yang dikenakan orang, tetapi dari ketulusan dalam menjalani hidup. Melepaskan bukan berarti menyerah. Ia adalah bentuk keberanian tertinggi, keberanian untuk tidak mengontrol segalanya. Keberanian untuk mempercayai bahwa kita tetap berharga, bahkan jika tidak semua orang melihatnya. Keberanian untuk berjalan sendiri, jika arah yang benar memang sunyi. Saat kita menyadari bahwa hanya pikiran dan nilai kita sendirilah yang bisa kita urus, dunia menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh komentar yang tak membangun, atau pujian yang meninabobokan. Kita hidup, bukan untuk menjadi sempurna di mata semua orang, tetapi untuk menjadi jujur terhadap hati sendiri. Epictetus mengajarkan kita seni tertinggi dari kedewasaan, menjaga ketenangan, bukan citra. Dan dalam ketenangan itulah, kita menemukan sesuatu yang lebih langka daripada pengakuan, kedamaian yang tak tergoyahkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.